menjelaskan tentang materi upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Rita Cahaya Margareta. Saya Kasintia Bella. Saya Nabila Andari. Saya Delia Safitri. Saya Keisha. Selamat menyaksikan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta dari penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 dan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah, yaitu yang pertama ada pertempuran Surabaya, lalu yang kedua ada pertempuran Ambarawa, yang ketiga ada Medan Area, yang keempat Bandung Lautan Api, lalu yang kelima ada agresi militer Belanda 1, yang keenam ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dan yang terakhir ada agresi militer Belanda 2. Lalu yang selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret dalam waktu sekitar 7 jam, dan juga 2.000 warga Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan rumah mereka menuju pegunungan di daerah selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu Belanda dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Lalu poin yang kedua, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi adalah di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan serta 2 anggota lainnya terjun dalam misi ini untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gedung tersebut. Pertempuran Surabaya, tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Molibi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Brigadir Jenderal Molibi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Sehubungan pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kelompok Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit, urang,
atau pengampungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Sejarah Pancasila. Rumusan Pancasila, pidato Bung Karno di hadapan anggota BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara. Lambang Pancasila, burung Garuda dipilih, keberanian, kesetiaan, dan disiplin menjadi lambang pengetahuan dan kekuatan. Arti Pancasila. Arti Pancasila dari kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Dan yang terakhir, Hari Peringatan Pancasila. Hari Peringatan Pancasila pada tanggal 1 Juni, dimulai dari tahun 1946. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng NCA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NCA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NCA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera telah terjadi perlawanan rakyat. Berontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Yang pertama, terbentuknya FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, kedatangan Al-Muso dari Uni Silver yang membawa saham. Yang ketiga, adanya kerjasama antara Massa dan Amir Syarifuddin, Musa dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunitas. Tujuannya yaitu yang pertama, mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunitas. Yang kedua, menghancurkan dari mengguling kabinet atau usaha perlawanan. Yang ketiga, dan selanjutnya pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Divisi 3 Siliwangi ada di Jawa Barat. Selanjutnya ada agresi militer Belanda I. Yang pertama, agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Yang kedua, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Ketiga, pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak untuk mengawasi gencatan senjata. PBB membentuk Komisi 3 Negara atau yang disebut juga KTN. Keempat, tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Royan-Royan. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau KMB.
Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga adalah pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth. Persemakan Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyowatmojo. Hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik undur diri dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roy-Moijin 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roym dan Herman van Rompuy. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas generalnya. Kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dari konferensi meja bundar atau KMB adalah yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Mengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya